bagaimana kita di tengah-tengah situasi ini mendapatkan berkat Tuhan. Halo teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali ketemu di dalam acara ngopi, ngobrolin perkara iman. Teman-teman, di dalam kondisi COVID-19 ini, situasi yang begitu sulit membuat orang berpikir untuk bagaimana mendapatkan uang atau menghasilkan sesuatu. Ada orang yang berjuang di dalam segala upaya mencoba setiap usaha untuk bisa mendapatkan hasil. Tetapi sangat disayangkan ada beberapa oknum, saya sebut saja oknum karena tidak semua melakukan itu, tetapi hanya oknum yang beberapa hari ini cukup gencar, kita bisa melihat cukup gempar di sosial media ketika seorang penjual cuanki. Nah, kalau kita tidak tahu cuanki, itu sejenis bakso dengan gorengan dan dijual keliling biasanya. Dan yang menjadi hal yang sangat menyesalkan adalah penjual cuanki ini didapati di dalam sebuah rekaman. Aksi tidak terpuji seorang tukang bakso keliling yang meludahi mangkok pembelinya terjadi di kawasan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Senin petang lalu. Peristiwa ini terekam kamera CCTV yang terpasang di rumah pembeli bernama Hikmah. Hikmah awalnya memesan 2 mangkok bakso kepada penjual bakso keliling yang lewat di depan rumahnya. Karena bertepatan dengan azan maghrib, Hikmah mengajak anaknya masuk ke dalam rumah. Sempat menaruh curiga dengan si tukang bakso ini. Hikmah akhirnya melihat rekaman CCTV dan melihat aksi tukang bakso sedang meludahi mangkok bakso pesanannya. Setelah mengetahui aksi tukang bakso tersebut, Hikmah berpura-pura tidak mengetahuinya dan langsung membayar dan membawa 2 mangkok bakso pesanannya ke dalam rumah. Dan ia pun langsung membuangnya. Hikmah mengaku tidak mengetahui motif dari aksi pelaku, namun dirinya khawatir karena saat ini sedang pandemi COVID-19. Saya terima sih biasa, cuman saya langsung bawa ke kamar mandi, saya buang. Mungkin kalau ada suami kan ditegor. Saya mau negor sendirian kan takut. Soalnya posisi pas maghrib sepi kan. Aksi tukang bakso yang videonya menyebar di media sosial ini tidak langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib karena takut berdampak terhadap penjual bakso yang lain. Mardika Prakasya Satya, Jakarta. Dia meludahi mangkok di mana sang pembeli itu makanan yang akan disuguhkan pada pembelinya. Dan ini ketahuan. Sehingga di proses hukum dan berita terakhir adalah dia dibebaskan setelah berdamai dengan sang pembeli akan cuanki itu. Tetapi apapun itu, seperti yang saya katakan bahwa contoh ini adalah oknum. Tidak semua penjual cuanki itu melakukan ini. Karena memang mereka bisa saja melakukan hal-hal yang bersih pastinya. Dan kita percaya banyak orang juga penjual menekankan tentang kebersihan itu. Tetapi yang menjadi menarik adalah ketika bicara tentang penjual cuanki yang meludahi mangkok penjual atau mangkok yang disuguhkan pada pembeli. Kalau kita melihat kenapa penjual cuanki ini melakukan itu, yaitu meludahi mangkok yang akan disuguhkan makanan kepada pembelinya. Maka kita dapati di berita bahwa dia melakukan itu karena saran dari tokoh spiritualnya yang disebut sebagai dukun, bagaimana mendapatkan pesugihan. Dan kalau kita bicara tentang pesugihan adalah sebuah cara untuk mendapatkan uang secara cepat dengan sebuah ritual yang dilakukan. Dan teman-teman, di dalam apa yang dilakukan oleh penjual cuanki oknum ini, maka kita bisa berkata seperti ini, banyak cara orang bisa melakukan hal untuk mendapatkan uang secara instan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, maka seperti apa kita bisa mendapatkan hasil dari apa yang kita perjuangkan di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, yang bagaimana banyak pem-PHK terjadi, dan orang begitu susah mencari pekerjaan karena perusahaan-perusahaan menghentikan untuk merekrut orang-orang baru yang akan bekerja di tempatnya, maka kita bisa melihat 3 bagian firman yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah dari Markus 11 ayat yang ke-24. Markus 11 ayat yang ke-24. Dikatakan di sana adalah Markus 11 ayat yang ke-24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dikatakan di sini adalah ketika kamu meminta dan mendoakan.
Teman-teman, ketika kita bicara tentang sebuah kebutuhan, sebuah hal yang kita butuhkan di dalam hidup ini, kecukupan itu, maka yang langkah pertama adalah kita meminta dan mendoakan. Seberapa sering kita berdoa kepada Tuhan? Seberapa sering kita berseru kepada Sang Bapa itu, dan kita berkata, Bapa, aku perlu ini. Bapa, aku melakukan ini. Bapa, aku mengerjakan ini. Dan kita meminta hikmat daripada Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan. Terkadang kita berkata rada sungkan seperti itu untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Kita ini anak dan kita disarankan, kita diarahkan oleh Tuhan untuk meminta dan berdoa. Apa yang diminta akan diberikan kepadamu. Kemudian yang kedua, berjuang. Kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-6, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Kita melihat di dalam bagian ini sebuah perkataan yang keras ketika pengamsal berkata, hai pemalas, disuruh pergi kepada semut. Nah, ketika kita bicara tentang apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan berkat Tuhan, maka pengamsal firman Tuhan berkata pada kita, ayo berjuang. Ketika kita sudah meminta, berseru, meminta, dan berdoa pada Tuhan, lalu apakah kita tidak melakukan apapun? Tidak. Kita harus melakukan sesuatu, yaitu kita berjuang. Di dalam pengamsal ini dikatakan, belajar dari semut. Apa yang dilakukan oleh semut? Apa yang dilakukan oleh semut? Ketika musimnya, maka dia mengumpulkan roti pada musim panas. Kenapa pada musim panas mengumpulkan roti? Karena ketika musim dingin, ketika musim hujan, ketika semut-semut itu tidak bisa keluar dengan leluasa, maka dia punya persediaan roti. Ketika dikatakan di sini mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ketika semua berkas itu diambil, tetapi ada berkas-berkas yang jatuh di tanah, dan itulah waktu untuk semut mendapatkan dan mengumpulkan makanan dari berkas-berkas yang jatuh itu. Dan kalau kita lihat di dalam bagian ini, firman Tuhan mengajarkan kita untuk berjuang. Seberapa kita berjuang di dalam hidup ini? Kita berkata bahwa, oh saya sudah berjuang di dalam hidup ini. Tetapi perjuangan kita adalah perjuangan yang asal berjuang. Atau perjuangan yang penuh dengan strategi untuk berjuang. Perjuangan kita penuh dengan melihat gambaran pasar, melihat situasi pasar, dan kita berjuang di dalam apa yang terjadi di dalam pasar. Nah, teman-teman, terkadang kita berjuang dari perjuangan kita asal, seperti seorang petinju, tetapi dia asal memukul. Dia tidak mendapatkan nilai dari pukulannya itu, tetapi bahkan dia menggagalkan atau mengacaukan dirinya, sehingga dia gampang terpukul oleh lawannya. Kita berjuang, tetapi dalam perjuangan yang penuh dengan taktik, penuh dengan strategi, penuh dengan banyak baca, banyak lihat berita, banyak lihat strategi. Apalagi di dalam situasi sekarang banyak webinar-webinar yang sangat-sangat baik untuk kita bisa melihat seperti apa strategi pasar, seperti apa gambaran kebutuhan pasar yang bisa menjadi celah kita, dan seperti apa kita harus memproduksi sesuatu di dalam hasil yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, yaitu Mazmur 127 ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, rasanya kontras antara Amsal 6 ayat 6 sampai 8 disuruh berjuang, tetapi dalam Mazmur 127 ayat yang kedua ini dikatakan, tetapi waktu tidur dia memberikan berkat. Di dalam bagian ini pemazmur ingin memaksudkan seperti ini, bahwa seberapapun kamu berjuang, seberapapun kamu mendapatkan hasil dari jerih payahmu,
Tetapi ketika kamu tidak menyandarkan semuanya itu dan bersyukur kepada Allah dan mengingat semua berkat itu berasal daripada Tuhan dan bukan hanya karena perjuanganmu, semuanya itu sia-sia. Kamu akan habiskan di dalam kehabisan atau di dalam situasi yang habis tanpa makna apapun. Cara yang bisa kita lakukan adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika tidur dikatakan, maka ketika tidur Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Dia. Teman-teman, ada waktu di mana Tuhan meminta kita untuk meminta. Ada waktu di mana Tuhan meminta kita untuk berjuang. Tetapi ada waktu Tuhan meminta kita untuk menikmati. Dan di sana ketika kita menikmati berkat Tuhan, maka di sana Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan pemeliharaan pada kita. Di sekitar kita banyak orang-orang yang melakukan perjuangan yang begitu luar biasa. Teman-teman, jangan pernah putus asa. Teruslah meminta, berdoa pada Tuhan. Jangan pernah berdoa dengan bosan-bosan pada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berjuang. Tuhan berikan kita hikmat, akal, otak, ilmu, dan di sekitar kita penuh dengan ilmu. Dan berjuanglah di dalam semua hikmat Tuhan. Yang ketiga adalah berkat, di mana Tuhan memberkati kita dan kita belajar untuk bersyukur atas berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan teruslah berjuang di dalam hidup kita mengenal Tuhan dan dalam hidup kita mencukupi kebutuhan keseharian kita. Bukankah Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan itu pasti Tuhan lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.